Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya ya Kinan Aulia bisa menyapa Anda dimanapun Anda berada. Tentu saja kita kembali bertemu dalam program Bincang Kampus. Nah, dalam program Bincang Kampus ini seperti yang kita ketahui bahwa Tribun Timur pastinya selalu menghadirkan narasumber dengan berbagai kisah inspiratif dan pastinya juga edukatif untuk dibagikan kepada pemirsa setia Tribuners dimanapun berada. Nah, pada hari ini khususnya kita sudah mengundang mahasiswi cantik yang juga berasal dari Universitas Muhammadiyah Kota Makassar yang baru-baru ini terpilih menjadi ketua himpunan di fakultasnya. Dia berasal dari fakultas mana? Kita langsung kenalan bersama Rabiatul Adawiyah yang merupakan ketua himpunan mahasiswi ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Sudah hadir di studio Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rabiatul. Baik, gimana kondisinya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik. Ini biar kita lebih akrab, biar kita lebih dekat, kita sebagai adik kakak hari ini ya. Ini Kak Kinan mungkin boleh sapa siapa nih? Nama lengkap Rabiatul Adawiyah, biasa dipanggil Wiwi, bisa juga Rabiatul. Nyamannya kakak aja sih. Oke, kalau nyamannya saya banyak sih, sayang juga nyaman ya. Oke, baik Wiwi. Nah, hari ini kita bakalan membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam memimpin organisasi mahasiswi. Nah, atau mahasiswa ya tepatnya. Nah, di sini kan Wiwi memang baru-baru saja terpilih sebagai ketua himpunan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya di Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Mungkin mengawali obrolan kita, Wiwi boleh perkenalan dulu kali ya untuk semua Tribuners. Kalau Wiwi ini mungkin orang mana aslinya, terus status boleh juga, statusnya mahasiswa ya? Iya, mahasiswa. Jomblo atau apa gitu ya. Oke, silahkan Wiwi. Ya. Halo teman-teman Tribuners, salam kenal, saya Rabiatul Adawiyah, bisa dipanggil Rabiatul atau Wiwi ya. Mahasiswi program studi ekonomi Islam, semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Asal dari Maros, pernah dulu bersekolah dari Maluku juga, jadi itu sih Kak kurang lebih. Oke, luar biasa ya, dari Maluku sampai ke Kota Makassar. Ini perjalanan yang cukup panjang pastinya ya, karena Maluku ke Kota Makassar jauh juga bro. Baik, nah nih yang menariknya nih Wi, adalah kamu terpilih menjadi perempuan, pemimpin perempuan ya di himpunan itu. Dan saat ini sebagai angkatan 2020, bisa ceritakan sedikit nggak sih sebelum kita bahas masalah kepemimpinan himpunan ini, kenapa Wiwi tertarik untuk mengambil jurusan ekonomi dan bisnis? Oke. Ya Kak, saya sebenarnya waktu mau berkuliah sempat mencoba dari berbagai jurusan, tapi ya bisa dikatakan dari panjangnya proses, saya bisa katakan ya inilah jalan saya gitu loh. Takdir saya di sini dan juga saya suka dalam bidang ekonomi, dan pada saat itu saya ketemu jurusan ekonomi Islam yang masih terbilang baru, sekarang baru bisa apa ya, marak-maraknya itu industri halal dan lain sebagainya. Ya saya juga tertarik masuk jurusan ini karena tidak banyak orang-orang itu lupa dalam bidang ekonomi yang tidak terlepas dari aktivitas manusia. Kita banyak yang lupa bahwa dalam berekonomi itu tidak semerta-merta mencari keuntungan dan lain sebagainya. Ada aspek-aspek yang perlu diatur, termasuk dalam Islam itu sendiri. Oke, the first time waktu Wiwi dengar kabar kalau diundang sama Tribun Timur gimana tuh? Pasti ada ya Kak, kayak shock atau apa, kaget ya, apalagi first time. Tapi ya selama itu jalan baik, jangan takut untuk mencoba. Oke, jadi ini first time ya, jadi ini agak deg-degan atau enggak nih? Ya bisa dibilang boleh lah. Tapi bisa ditanganin ya. Oke, insya Allah Kak Kinan buat nyaman di sini. Nah, itu beberapa cercaan terkait perjalanan Wiwi ya sampai memilih jurusan ekonomi dan bisnis. Nah, pada akhirnya Wi, kamu kan menjadi mahasiswi, apa sih dalam pikiran atau benaknya Wiwi tuh definisi mahasiswa? Mahasiswa, menjadi mahasiswa,
tentu menjadi kesyukuran tersendiri ya Kak, karena masih banyak di luar sana yang tidak bisa mendapat kesempatan ini. Jadi buat teman-teman yang mendapat kesempatan menjadi seorang mahasiswa, manfaatkan dengan baik. Jalani semua proses yang kamu hadapi, yang kamu lalui. Semua akan berlalu dan tinggal bagaimana kamu mau ambil baik atau buruknya sih Kak. Keren ya, ini udah kayak closing statement. Tenang ya, perjalanan kita masih panjang juga. Oke, baik Wi. Nah, kamu bisa diceritain mungkin juga bagaimana proses pemilihannya kemarin pada saat di himpunan? Itu gimana tuh? Ini pasti panjang nih. Gimana? Ya. Kalau saat proses pemilihan kan selesai musyawarah itu pengambilan formulir, sempat sih Kak ragu karena nggak expect untuk menjadi seorang ketua juga, dan ternyata dari pemilihan suara saya yang terbanyak, jadi kaget tapi ya jalani. Saya bilang sama teman-teman saya tidak meminta untuk dipilih, tapi teman-teman memilih saya. Ya. Jadi untuk bagaimana kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencoba, karena tidak ada salahnya juga kita perempuan untuk mencoba, karena banyak juga perempuan yang terkadang mengecilkan dirinya sendiri, mengurung dirinya bahwa kita nanti nggak apa-apa deh, kita nanti bantu kerja, yang penting organisasinya jalan, yang penting acaranya selesai gitu loh. Masih minim perempuan yang berpikir bahwa oke, saya yang mimpin, kamu si A kerjaan yang ini, kamu si B kerjaan yang itu. Masih minim sekali Kak. Jadi saya katakan sama teman-teman, berat persoalan amanah. Sampai di Al-Quran sendiri dikatakan bahwa gunung-gunung itu tidak ingin menerima amanah saking beratnya. Tapi kembali lagi Allah katakan pada Al-Baqarah ayat 30 bahwa kita manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Dan khalifah di situ kita tidak dipisahkan bahwa khalifah harus laki-laki, tapi khalifah itu manusia, jadi laki-laki dan perempuan itu bisa untuk memimpin. Oke. Nah, dari Quran surah Al-Baqarah 30 ini juga pasti menjadi inspirasi dan motivasi terkuatnya Wiwi ya untuk turun langsung dan ikut dalam peluang tersebut untuk menjadi calon ketua juga pada saat itu. Dan alhasil alhamdulillahnya adalah Allah memberikan amanah tersebut kepada Wiwi. Nah, itu kan suatu kabar gembira dan juga angin segar pastinya, khususnya mungkin untuk para perempuan-perempuan ya. Nah, bagaimana pada saat waktu itu Wiwi sudah menjadi atau mendengarkan pengumuman bahwa Wiwi yang terpilih? Ya, itu lagi Kak, agak kaget, shock. Tapi ya jalani. Teman-teman memilih saya berarti mungkin menurut mereka saya sanggup. Jadi ya saya katakan lagi ke mereka, karena teman-teman memilih saya, mari sama-sama kita berproses. Saya tidak bisa apa-apa jika saya sendiri, gitu loh Kak. Dan itu kembali lagi amanah, insya Allah tidak akan salah pundak. Selagi kita berniat baik, jalani saja. Oke. Nah, boleh diperkenalkan mungkin juga Wiwi terkait himpunannya di Universitas Muhammadiyah Kota Makassar? Itu seperti himpunan yang mungkin lingkungannya yang seperti apa, di dalamnya ada kegiatan apa saja, cerita dong. Oke. Himpunan saya itu Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam, disingkat Himakis. Itu himpunan, kan di setiap jurusan ada himpunannya kan ya Kak. Nah inilah himpunan kami di jurusan kami gitu loh. Himakis, himpunan dari jurusan kami Ekonomi Islam. Dan untuk selama ini himpunan-himpunan itu image-nya kurang bagus karena kebiasaan senioritas dan lain sebagainya kan ya Kak. Bukan hanya di kampus kami, tapi banyak juga di kampus luar, jurusan lain seperti itu. Dan untuk bagaimana kali ini kami berupaya supaya merubah sistem-sistem yang kurang baik gitu loh. Memang sih rada sulit, apalagi untuk pemimpin yang baru mau merubah dan lain sebagainya. Tapi selagi mempunyai niat yang baik, mau memperbaiki itu semua. Jadi kami rencana di kepengurusan kali ini ingin lebih terfokus pada bidang keilmuannya kami untuk bagaimana menguatkan akar, karena banyak himpunan-himpunan di luar sana terlalu sibuk untuk membuat pohonnya itu rimbun. Banyak kegiatan-kegiatan yang
sebenarnya bisa dikolaborasikan atau lembaga yang jauh lebih besar saja yang membuat hal itu, tapi mereka mau, dalam artian bukan untuk pesimis, tapi untuk bagaimana ketupoksinya masing-masing saja sih. Jadi jangan sampai hanya mau membuat pohonnya rimbun tapi lupa sama akarnya gitu. Jadi masih banyak sampai semester akhir lupa belum paham sama bidang keilmuannya. Jadi inilah pentingnya himpunan dalam suatu jurusan itu sendiri, untuk bagaimana ketika tidak mendapatkan dari dosen yang tidak masuk atau berhalangan hadir dan lain sebagainya, kan biasa di kampus gitu kan Kak, liku-likunya. Nah, untuk bagaimana himpunan itu bagusnya mewadahi hal itu, bukan adanya senioritas di dalamnya. Mungkin itu. Baik, nah jadi untuk Wiwi sendiri sebagai ketua umum ya, ataupun juga pimpinan di himpunan Himakis tadi ya kalau tidak salah, apa sih kedepannya yang akan kamu lakukan dalam merekrut anggota-anggota yang juga akan berhimpun di Himakis? Itu udah ada plan nggak sih? Kalau plan untuk spesifik banget masih melihat keadaan sih Kak, karena masih menjadi ketua juga tidak mudah. Kita masih untuk bagaimana menyatukan berbagai kepala, mengambil keputusan juga tidak semua orang setuju dengan keputusan yang diambil. Pasti masih banyak perdebatan yang perlu dilewati. Belum lagi masih ada teman-teman yang mungkin kamu jangan begini, dari dulu itu sudah seperti ini. Nah, makanya kalau regulasi ya, regulasi. Jadi kalau saya Kak, saya pribadi mengambil lebih baik sih meminta maaf daripada meminta izin. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu kalau menurut kamu itu baik, kerjakan saja gitu loh. Karena kalau kita masih mau terkungkung dengan tradisi-tradisi turun-temurun, pasti prosedur yang dilalui akan sama dan kegagalan yang sama pula yang akan terus ditemui gitu. Jadi pelan-pelan melihat keadaan, pelan-pelan jalani keadaannya, lewati prosesnya, terus melihat situasinya juga. Adik-adik nanti di era yang baru ini mental mereka seperti apa? Karena dengan adanya gadget, istilah generasi stroberi juga, kita mau senioritas yang sangat kuat seperti dulu itu untuk sekarang sulit. Ancamannya generasi baru itu bisa kabur dan lain sebagainya. Mereka masih beranggapan apaan sih, mending gue di rumah scrolling dan lain sebagainya gitu. Oke, baik. Ini kalau kita lihat pemikiran dari Wiwi memang sangat signifikan dengan keadaan yang terjadi sekarang ya. Ya bisa kita bilang memang sudah generasi Z ataupun juga kaum milenial. Tapi kembali lagi dengan tema kita terkait kepemimpinan perempuan dalam memimpin organisasi mahasiswa. Bisa kita lihat saat ini perempuan sudah hadir di ruang-ruang publik. Nah, bagaimana untuk Wiwi sendiri yang juga sudah melakukan hal itu, sudah hadir di ruang publik, menurut kamu nih, definisi kepemimpinan perempuan itu seperti apa sih yang ada di kepala kamu, dan seharusnya perempuan itu seperti apa dalam kondisi saat ini? Perempuan, kepemimpinan perempuan, ya kurang lebih untuk bagaimana seorang perempuan itu memimpin. Banyak yang bilang perempuan itu tidak bisa memimpin karena terlalu iba, terlalu mengutamakan hatinya. Tapi kalau bagi saya, ketika perempuan itu diberikan ruang untuk mereka belajar, mereka justru bisa menyeimbangkan rasionalnya mereka dan juga hatinya mereka. Karena dalam berorganisasi tidak sepenuhnya hanya menggunakan rasional saja, bahwa harus begini, harus begitu. Tapi kita juga perlu hati untuk melihat mentalitas masing-masing anggota gitu. Untuk hanya lebih ke perasaan juga kurang baik, karena kita punya sistem untuk dijalani gitu. Ada quote yang bilang, be bold, take the risk before you think you're ready gitu loh. Kamu harus berani, jangan menunggu kapan kamu siap. Karena kalau menunggu kapan kamu siap, kalau saya rasa kita nggak bakal pernah siap. Tapi untuk bagaimana mengambil peluang yang diberikan untuk terus belajar supaya bisa menjadi siap, itu sih Kak.
Oke. Nah, kalau untuk posisi perempuan saat ini yang kamu lihat seperti apa? Khususnya mungkin kita bahasnya secara garis akademisi di pendidikan tinggi ya, atau di lingkup mahasiswa. Seperti apa? Ya itu, tidak jarang sih perempuan yang mengkerdilkan dirinya sendiri, tidak ingin memunculkan dirinya, selalu mengutamakan laki-laki saja, walaupun feminisme dan patriarki itu sudah sekarang mulai dikaji dan mulai disetarakan, tapi terkadang juga kita perempuannya yang tidak mau gitu loh. Walaupun sudah diberikan ruang, ya tetap saya tidak mau. Contoh mungkin bagian kecil kalau di dunia perkuliahan atau di dalam forum-forum, perempuan itu ketika mencari kursi, cari kursi yang paling belakang. Kursi depan itu mereka selalu memberi yang laki-laki saja yang duduk di depan. Itu sih menurut saya contoh kecilnya, Kak, bahwa perempuan itu terkadang diberikan ruang, tapi mereka sendiri yang meragukan dirinya sendiri gitu loh. Nah, baik. Melihat problematika itu, Wiwi hadir pastinya juga untuk menjadi inspirator bagi semua teman-teman perempuan yang lain yang mungkin seperti contoh kecil yang Wiwi sampaikan. Nah, pada akhirnya Wiwi ada nggak sih sebuah edukasi atau mungkin bentuk pendekatan yang akan kamu lakukan dengan posisi jabatan kamu sekarang untuk merangkul perempuan-perempuan yang masih merasakan hal itu? Ya. Kalau saya mungkin, Kak, dibanding saya memerintah, saya lebih ingin mengarahkan dan juga mungkin mencontohi. Jadi percuma kamu tuh harus begini, tapi kita sendiri tidak mencontohkan hal tersebut gitu loh. Jadi kalau saya pribadi, saya ingin mencontohkan dulu hal-hal baik. Saya juga menjadi pembelajaran untuk saya. Kemudian saya merangkul mereka bahwa jadi ketika mereka juga melihat, oh iya, dia juga seperti itu. Kenapa saya ragu untuk seperti itu? Ya, karena pada dasarnya pemirsa Tribun Timur maupun juga Tribuners dimanapun berada, perempuan itu saat ini kita bisa lihat posisinya mau di sektor pemerintah, pendidikan, kesehatan, atau dimanapun, perempuan juga persentasi yang cukup tinggi untuk menduduki posisi-posisi strategis. Nah, dalam hal ini juga Wiwi diundang oleh Tribun Timur juga karena menduduki posisi strategis ataupun juga sebagai pimpinan umum ya di himpunan. Nah, ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Kayaknya kalau kita bahas tentang perempuan ini emosional saya juga cukup terenggut begini ya, terlalu semangat gitu loh. Tapi harus. Power ya. Ya, betul. Nah, sekarang saat ini membuat kita sadar pastinya tentang posisi dan juga lingkungan kita, seperti bagaimana perempuan mengambil peran ataupun juga berperan. Nah, kalau untuk Wiwi sendiri kira-kira semestinya pada saat ini, khususnya mungkin bagi kaum milenial ya, kelahiran Gen Z nih, itu pada akhirnya harus membuat dirinya harus seperti apa sih gitu loh, dalam membangun kepercayaan diri mungkin, karena kan nggak semua orang juga mungkin memiliki kesempatan dan waktu yang sama gitu. Ada kata dari seorang jurnalistik, bisa dibilang beliau ini Najwa Shihab di negaranya. Kalau saya nggak salah, kalau saya nggak salah dari Australia atau Amerika, beliau mengatakan find courage, temukan keberanian. Keberanian itu dicari, dan bagaimana saya untuk mencari keberanian itu, ya saya itu introvert Kak sebenarnya. Iya. Tapi luar biasa ya, introvert bisa duduk di sini, emang keren Tribun Timur ya. Oke, next gimana lagi? Temukan keberanian. Dan bagaimana cara saya menemukan keberanian itu, untuk bagaimana saya berusaha untuk mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang selalu mensupport, menyemangati ketika gagal, memberikan vibes yang positif. Jadi kurang lebih seperti itu, Kak. Dan kebanyakan saya dapat organisasi pertama di ranah mahasiswa yang saya masuki itu organisasi IMM. Nah, di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini saya banyak belajar, dan saya rasa di organisasi ini juga yang membuat saya untuk lebih berani untuk speak up. Di organisasi ini kami diberikan banyak wadah. Di antaranya wadah yang pernah saya ikuti ya pendidikan khusus Imawati, khusus perempuan, namanya Diksuswati. Dan itu ada 3, Kak, Diksuswati 1, 2, dan 3. Saya sudah ikut 1 dan 2-nya. Yang 3 insya Allah kalau lolos. Amin ya.
Dan dalam pendidikan khusus perempuan ini, khusus Imawati ini, ya kami kami diberikan wadah yang banyak memberikan pengetahuan kepada kita bahwa perempuan itu seperti ini, kita itu bisa untuk berperan, bukan hanya terkungkung dengan stigma masyarakat yang perempuan itu hanya tugasnya di dapur, tugasnya itu hanya menjaga anak dan lain sebagainya. Seperti itu. Perempuan itu sekolah di situ saja, tidak perlu merantau. Kamu itu anak perempuan dan lain sebagainya, seperti itu, Kak. Jadi di organisasi ini saya banyak belajar, dan di sini juga saya menemukan banyak teman-teman yang sangat mensupport, ya, dari sekian banyak organisasi di luar yang justru kebanyakan perempuan-perempuan itu saling menjatuhkan sendiri, mungkin karena tipikal mereka yang dominan banyak, sekarang dominan banyak perempuan, sehingga mereka beradu satu sama lain, yang seharusnya perempuan itu untuk sama-sama merangkul, bukannya saling menjatuhkan. Oke, luar biasa. Artinya bukan hanya di himpunan, tapi Wiwi sendiri memang aktif di berbagai organisasi juga ya, termasuk di organisasi IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang juga sudah mengantarkan dan membawa Wiwi sampai di tempat ini juga, seperti itu, dengan berbagai ilmu yang sudah didapatkan di sana. Nah, dan pastinya juga semua ilmu yang Wiwi dapatkan, kita harapkan Wiwi bisa implementasikan kepada teman-teman yang mungkin belum sampai ke titik tersebut, termasuk perempuan-perempuan nih yang dimanapun berada. Oke, Wiwi? Bisa ya? Bisa. Baik, luar biasa. Kita beri aplaus dulu yuk buat Wiwi, luar biasa banget nih Tribuners, cerita-cerita dari Wiwi ya, kalau kita dengar dari keaktifan di bangku kuliah, di kegiatan organisasi, di eksternal maupun juga internal dalam kampus. Nah, kita akan kembali lagi mungkin di segmen berikutnya, karena kita akan membahas juga seperti apa nanti ke depannya mungkin Wiwi dalam membawa himpunan Himakis ya untuk di tahun 2023 atau mungkin di periode selama kepemimpinannya Wiwi. Itu nanti kita akan saksikan ceritanya seperti apa dan siapa sih tokoh inspiratif di balik perjuangannya Wiwi. Jangan kemana-mana Tribuners, kita akan kembali seusai jeda berikut.
Oke, thank you Tribuners. Anda masih setia menyaksikan program Bincang Kampus dan masih bersama saya Kinan Aulia. Dan tentu saja kita masih bersama perempuan cantik ya, yang juga merupakan mahasiswi dari Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Kota Makassar bersama Rabiatul Adawiyah. Ada Wiwi. Wiwi masih bersama kami? Masih ya? Maksudnya semangatnya masih ya? Oke, kayaknya kalau ngomongin perempuan, stranger woman-nya nih keluar semua ya. Harus betul. Tadi kita di awal sempat sharing session juga membahas terkait bagaimana posisi dan kedudukan perempuan, dan example pada hari ini sudah hadir mahasiswi, yaitu ada Wiwi yang juga menceritakan perjalanan dia dalam terus memperjuangkan hak-hak perempuan yang ada di kampus mungkin ya, kalau kita bilang posisi-posisi perempuan yang saat ini ruang publik begitu lebar terbuka untuk teman-teman perempuan dimanapun berada. Yang kalau biasanya perempuan memang kita ketahui hanya di sumur, dapur, dan tempat tidur, hari ini kayaknya kata-kata itu sudah sangat kita harus kuburkan. Harus. Nah, muncullah mungkin pertanyaan nih, Wi. Dengan posisi kamu sekarang juga dan berbagai plan-plan kamu ke depan untuk membawa Himaski ini ke depannya, nanti kamu bakalan fokus kemana nih? Itu sih Kak, masih mencoba untuk bagaimana teman-teman ini nyaman dulu ya. Oh ya, betul sih. Soalnya kalau nggak nyaman, ya hilang. Gitu. Betul. Yang penting nggak di ghosting ya. Ya, oke. Teman-teman itu nyaman, terus perkuat bidang keilmuannya juga. Terus selain 2 organisasi itu tadi Kak, saya juga ada organisasi. Oh, nggak apa-apa sayang, semua disebut pokoknya hari ini ya. Biar semua yang nonton nih, yang teman-teman organisasinya Wiwi nggak merasa dilupain. Ya sebut aja nggak apa-apa. Organisasinya itu Formasita. Itu semacam forum mahasiswa. Nah, di forum mahasiswa ini saya diberikan banyak juga pengalaman, termasuk persoalan kepemimpinan. Dan dari organisasi ini saya mendapat kesempatan untuk mengelilingi Pulau Jawa, bahkan sempat kemarin ke Malaysia juga. Wow, itu free kan? Ya. Alhamdulillah. Dan dengan mungkin dengan pembelajaran dari organisasi itu, saya juga berniat untuk bagaimana sih semoga Himakis ini ke depannya juga bisa go internasional. Amin. Nah, Himakis ini bisa menjadi go internasional. Tentunya ini menjadi catatan penting dan usaha yang harus keras dong ya, bersama Wiwi dan juga jajaran dan teman-temannya nih yang sama-sama pengurus di Himakis ini. Ya namanya terlalu lucu, unik ya. Nih kalau saya ditonton sama teman-teman Himakis, udah ya pokoknya komen di bawah. Oke, nah kita akhirnya lanjut lagi nih, Wi. Kamu dengan saat ini di semester 5 berarti ya, itu kan sebentar lagi akan selesai nih. Kedepannya kamu pengen ngapain sih atau pengen jadi apa? Otomatis kan kalau di Himakis sendiri cuman 1 periode kan, ya kecuali kamu bisa maju lagi, keren. Ya gimana mungkin? Setelah periode mungkin fokus untuk menyelesaikan studi. Kemudian rencana doain Kak semoga lulus beasiswa juga di lulus beasiswa untuk lanjut. Kita saling mendoakan ya. Betul. Oke. Ya, rencana mau langsung lanjut sih kalau dikasih kesempatan. Iya, untuk lanjut lagi dan lagi belajar terus menerus. Ya kalau dikasih jalan untuk jadi dosen boleh. Jadi pengusaha juga boleh sih, bagus. Kayaknya ambil semua aja nggak apa-apa. Betul, luar biasa. Karena kembali lagi kalau kita lihat power perempuan itu yang memang multitasking, yang bisa mengerjakan dan mengingat semua secara langsung, itu mungkin satu keunggulan yang dimiliki perempuan dibanding laki-laki ya. Itu gampang mengingat semua, mengerjakan semua dalam satu waktu. Itu luar biasa. Kita tepuk tangan buat kita perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa kolaborasi antara perempuan dan laki-laki mau dalam kehidupan pertemanan, kehidupan juga berumah tangga atau apapun itu tetap dibutuhkan ya untuk saling menopang satu sama lain. Betul. Ini kita arahnya kemana ya? Iya betul nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Pada akhirnya nih untuk Wiwi sendiri nanti kan pengen jadi dosen, otomatis bertemu banyak orang lagi. Nah kalau untuk penutup di tahun 2022 ini dalam menyambut 2023, apa sih yang paling Wiwi pengenin mumpung lagi di Tribun Timur nih gitu? Apa yang pengen disampaikan kira-kira, atau ada nggak sih sesuatu program yang paling ingin dibuat kembali lagi untuk perempuan ya? Untuk perempuan.
Ya, untuk bagaimana sih mungkin wadah untuk perempuan itu bisa apa ya, menyampaikan lagi, karena dengan stigma di masyarakat itu banyak perempuan yang merasa mereka itu don't have voice, tidak punya suara untuk asking opinionnya mereka. Ya, asking opinion gitu ya. Oke. Ekspresi aspirasinya mereka, menyuarakan apa yang ingin mereka katakan. Jadi mungkin untuk bagaimana rencana ingin wadah supaya perempuan ini berani speak up, karena mereka menjadi big problem ketika mereka ragu untuk berbicara dengan masalah mereka sendiri, karena banyak teman-teman yang ketika mau bercerita ibaratnya meminjam telinga, jadinya itu mengadu nasib. Iya kan Kak, ketika kita mau bercerita, karena ada rasa berat sih, lebih ke mental sebenarnya. Iya, kayak kita mau sharing, kamu baru begitu, saya tuh begini gitu. Jadi yang tadinya butuh harusnya saling support system, jadinya untuk menjatuhkan lagi dan lagi perempuan, menjatuhkan masing-masing. Ini kayaknya Wiwi punya banyak tugas ya selama jadi pimpinan di Himakis, betul, punya banyak tanggung jawab, punya banyak catatan, apalagi kalau kita lihat sosoknya Wiwi yang betul-betul care terhadap woman life juga. Ini betul-betul membuat Anda, Wiwi, harus bekerja keras dalam menyampaikan isu-isu perempuan ataupun juga aspirasi dari teman-teman perempuan terdekat kamu. Tapi bukan hanya itu sih, kamu juga pastinya harus melihat jauh di sana bahwa di luar sana masih banyak perempuan yang membutuhkan bantuan tangan kamu. Iya, luar biasa ya. Pokoknya kalau ngobrolin perempuan Tribuners ini nggak ada hentinya nih kayaknya. Baik, nah akhirnya untuk Wiwi sendiri, siapa sih yang menjadi tokoh inspirasi Wiwi? Yang menjadi tokoh inspirasi nggak jauh-jauh sih Kak. Kalau saya, ibu saya sendiri. Wow, ya. Ibu lagi di mana sekarang? Kebetulan sama tinggal di sini. Ibu lagi nonton mungkin ya? Ya, mungkin. Mau bilang apa sama ibu dong? Mau bilang semangat. Perjalanan hidup masih panjang ke depan. Kan ayah udah nggak ada Kak. Jadi beliau yang menjadi, bisa dibilang, role model saya, karena beliau yang mengajarkan ke saya bahwa you must be independent, kamu harus mandiri. Betul. Kalaupun kedepannya kamu akan didampingi sama laki-laki yang baik agamanya maupun perilaku dan lain sebagainya, kita tidak tahu kedepannya gitu loh. Umur tidak ada yang tahu, kehidupan kedepannya kita tidak ada yang tahu. Jadi banyak saya belajar dari beliau. Beliau wanita yang sangat kuat. Ya, perfect sih kalau dari saya. Ya, because semua ibu dimanapun berada pastinya selalu menjadi ibu yang sempurna untuk anak-anak yang dicinta ya. Oke, kalau dikasih kesempatan nanti sometimes nih, kalau Wiwi nonton ini lagi, mungkin sometimes Wiwi udah jadi ibu, udah jadi istri atau apapun di sana, nanti udah jadi dosen, video ini bisa kamu putar lagi di akun YouTube Tribun Timur ya. Kamu pasti bisa menjadi inspirasi dimanapun berada, saya yakin itu. Nah, mungkin ini sebagai penutup juga dan closing statement, apa yang pengen Wiwi sampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana, teman-teman mahasiswi khususnya yang mungkin sampai saat ini masih insecure gitu. Silakan. Untuk seluruh perempuan, teman-teman perempuan dimanapun teman-teman berada, kalian tuh hebat. Kalian itu seperti yang kakak bilang, perempuan itu multitasking. Kalian itu sempurna. Allah menciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Kenapa harus ragu? Kenapa harus mengurung diri sendiri dengan stigma-stigma, rumor-rumor yang beredar gitu. Kemudian mungkin Kak dari aspek kepemimpinan, dari sekian tips dan trik dari para mentor-mentor, mungkin dari saya tambahan 2, bersyukur dan sukai rumor gitu loh. Apapun yang terjadi, jalani dan syukuri, yakin ada hikmah di balik itu semua, dan sukai rumor. Jangan menelan semua yang kamu hadapi, saring, ambil baiknya, buang buruknya gitu. Oke, pemirsa Tribuners sudah di-record, udah ya? Biar bisa jadi caption alarm nih untuk penyemangat dan pengingat. The last, kamu mau bilang apa sama ibu yang lagi nonton? Kalau bahas ibu ya agak
mendung mungkin. Ya, is okay, nggak apa-apa. Untuk ibu di rumah, semangat. Ibu menjadi Wonder Woman, ibu yang hebat, menginspirasi bukan hanya saya, tapi banyak orang. Sehat selalu, dilancarkan segalanya sih. Luar biasa. Ibu yang nonton Wiwi ini pastinya udah bangga banget ya. Di rumah lagi nonton, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Wiwi. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Wiwi sudah mau menyempatkan waktu menerima undangan Tribun Timur untuk kamu sebagai implementasi dari teman-teman mahasiswi yang lain yang hari ini pada program Bincang Kampus kamu hadir langsung di studio kami. Terima kasih. Semoga kita ketemu lagi ya. Entah sometimes kamu udah jadi dosen atau mungkin sometimes kamu udah jadi motivator. Oke? Tetap semangat dan belajar terus dimanapun berada dan jangan pernah sombong. Oke? Baik Tribuners, itulah obrolan seru dan menarik kita ya, yang kayaknya rasa-rasanya tuh terasa lembut ya, tapi bisa tetap menyampaikan edukasi kepada Tribuners semua dimanapun berada tentang bagaimana perjalanan kepemimpinan seorang mahasiswi perempuan di salah satu universitas yang ada di Kota Makassar, yaitu Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Dan kita ucapkan terima kasih untuk Rabiatul Adawi ya, yang juga merupakan ketua himpunan mahasiswa jurusan ekonomi dan ekonomi Islam dan bisnis ya di Universitas Muhammadiyah Kota Makassar yang sudah bergabung bersama kami dalam program Bincang Kampus. Baik Tribuners, sampai bertemu lagi di episode berikutnya bersama saya Kinan Aulia dan bersama program Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Selamat sore, salam kita pada salama dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.